04040034 akan menjelaskan mengenai hadis yang ke-12, yakni hadis tentang adab sesama muslim. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya. Hadisnya berbunyi, Haditsu Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu biha yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Dan dari hadis tersebut, hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-muslimu, seorang muslim, aku adalah saudara, al-muslimi, dari muslim yang lainnya, la, tidak atau tidaklah, yazlimuhu, zalim kepadanya, wala, dan tidaklah, yuslimuhu, menyusahkannya, man, siapa yang, kana, pada dia, fi, pada, hajatihi akhihi, pada kebutuhan hajat saudaranya, kana, adalah, Allah, fi, akan, hajatihi, membantu atau meringankan, waman, dan siapa, farroja, yang meringankan, an, dari, muslimin, seorang muslim, kurbatan, satu beban, farrojallahu, Allah akan meringankan, anhu, akan memberikan kepadanya, biha, dengan perbuatannya, kurbatan, beban berat, min, dari, kurobi, beban berat, yaumil qiyamati, pada hari kiamat, waman, dan siapa, sataro, menutup aib-aibnya, musliman, seorang muslim, satorohullahu, Allah akan menutup aib-aibnya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Itu terdapat pada kalimat al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu satu sama lain kaum muslimin itu satu sama lain itu adalah kerabat atau orang terdekat. Maka kita diajarkan dan dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan tidak boleh yazlimuhu, saling menzolimi, dan yuslimuhu, apalagi saling menyusahkan, melainkan kita sebagai sesama umat muslim harus saling menguatkan dan saling membantu. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang disebutkan tentang bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya, dimana dengan anggapan bahwa mereka itu sebagai saudara. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat zalim, apalagi saling menganiaya terhadap saudara kita. Dan juga kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak peduli terhadap saudara kita atau umat muslim lainnya. Jadi maksudnya di sini kita sebagai sesama umat muslim itu sangat dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim kepada satu sama lain,
Karena ketika kita menzalimi orang, maka itu sama saja dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, disebutkan juga bahwa seorang muslim terhadap muslim lainnya harus ikut serta membantu saudara sesama muslim untuk kebutuhan hidupnya. Karena siapa yang membantu, menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan orang muslim dalam memenuhi kebutuhan yang memang dia butuhkan. Dan di sini juga disebutkan apabila kita membantu saudara kita, maka Allah juga akan membantu kita di hari kiamat. Kemudian siapa yang meringankan atau melapangkan dari kesusahan-kesusahan yang dialami, maka Allah akan meringankan kesusahan kita pada hari kiamat. Jadi amal baik yang kita perbuat pada hari ini akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian apabila kita meringankan satu beban berat pada sesama muslim atau pada orang lain, maka nantinya Allah akan meringankan beban berat kita di hari kiamat. Selanjutnya, siapa yang menutupi aib orang lain kepada orang yang seharusnya tidak perlu mengetahui, maka Allah akan membalasnya dengan menutup aib kita pada hari kiamat nanti. Di mana di hari kiamat Allah akan melindungi kita dengan tidak membongkar aib-aib orang lain. Maksud aib di sini adalah sebuah keburukan atau sesuatu kekurangan orang lain yang ketika kita memberitahu orang lain mengenai hal tersebut, maka orang tersebut tidak akan suka atau marah. Dan apabila kita menutup aib tersebut, maka Allah akan membalas di hari kiamat nanti dengan menutup aib-aib kita juga. Selanjutnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini sesungguhnya erat kaitannya dengan pendidikan akhlak, yaitu akhlak terhadap sesama muslim, di mana di sini akhlak yang dimaksud adalah tidak boleh berbuat zalim atau menganiaya. Kemudian juga ikut serta membantu sesama muslim. Kemudian juga akhlak meringankan atau melapangkan beban-beban orang lain, serta akhlak dalam menutup aib orang lain. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang prinsip akhlak seorang muslim, yakni yang pertama, pergaulan sesama muslim yang dilandasi dengan asas persaudaraan. Jadi walaupun kita tidak memiliki hubungan darah dengan seseorang, namun jika orang tersebut adalah seorang muslim, maka kita tetap adalah saudara orang tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip pergaulan antara sesama muslim, di mana di sini prinsip yang dimaksud adalah prinsip saling menolong, saling membantu, saling menghargai, dan tidak menyakiti sesama. Hal ini juga dapat diterapkan nantinya dalam dunia pendidikan, di mana seorang guru harus bisa memberitahu dan mengajarkan muridnya tentang konsep tolong-menolong, saling membantu, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menyakiti satu sama lain. Namun tetap saja saling menolong atau saling membantu di sini adalah saling menolong dalam kebaikan. Karena jika saling menolong dalam keburukan, itu akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyebabkan dosa. Selanjutnya, setiap muslim itu walaupun adalah pergaulan atau muamalah, tetapi itu bernilai ibadah yang mesti dia pahami sendiri. Setiap bentuk akhlak seseorang itu dia yang akan menikmatinya sendiri. Jadi maksudnya di sini ketika kita menyakiti orang lain, maka itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, karena tidak ada satu orang pun yang akan terima jika dia dijahati atau dizolimi, dan itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi di sini sangat dianjurkan untuk tidak menyakiti atau menzalimi
saudara sesama muslim. Dan mungkin ini juga berlaku tidak hanya kepada sesama muslim saja, tapi memang adatnya kita tidak boleh menyakiti orang lain dan harus saling menghargai. Dan berbuat baik kepada sesama itu adalah termasuk ke dalam pergaulan atau konsep muamalah, di mana jika diniatkan karena Allah maka ini akan bernilai ibadah. Demikianlah penjelasan mengenai hadis tentang berbuat baik kepada sesama muslim. Semoga dapat diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.